Non, là, c'est pas possible, là. Di awal cerita, diperlihatkan seorang pria yang semangat walaupun kehidupannya serba pas-pasan. Namanya Dries. Suatu hari, Dries mengikuti sebuah wawancara untuk menjadi perawat seseorang yang bernama Philippe Pozzo. Philippe ini lumpuh, namun ia adalah orang yang sangat kaya raya. Dari sekian banyak calon perawat yang ikut wawancara, ternyata alasan Dries ikut wawancara bukanlah untuk jadi perawatnya Philippe, tapi biar dapat tanda tangan kehadiran waktu diwawancara. Tujuannya agar Dries ini bisa mencairkan dana bantuan dari pemerintah. Di tengah wawancara, Dries sampai berdebat sama Philippe dan saling beradu pengetahuan tentang musik. Ia juga merayu asisten cantik Philippe yang bernama Megali. Melihat semua kelakuan Dries yang ngeselin, tadinya Philippe berencana buat nolak Dries. Tapi karena kasihan, Philippe akhirnya akan menandatangani surat wawancaranya besok. Saat mau pulang, di situ Dries mengambil salah satu telur hias di rumah Philippe. Setelah itu, Dries pun lalu pulang ke rumah kecilnya yang sangat sesak karena ia tinggal bersama dengan banyak adik-adiknya. Lalu, saat ibu Dries baru pulang kerja dan melihat Dries, ibu pun marah besar karena ternyata Dries sudah menghilang selama 6 bulan tanpa memberi kabar. Ibunya juga kesal saat tahu ternyata Dries ini sampai sekarang masih aja belum dapat kerjaan. Karena kesal melihat anaknya yang paling tua itu nggak bisa diandalkan, akhirnya ibu pun mengusir Dries dari rumah. Besoknya, Dries mendatangi rumah mewah Philippe lagi untuk mengambil surat wawancara. Tapi di situ, Dries kaget waktu mendengar cerita dari kepala perawat yang bernama Yvonne. Ternyata selama ini sudah banyak perawat yang datang dan pergi dengan cepat karena mereka tak tahan setelah bekerja selama 2 minggu. Padahal walaupun jam kerjanya panjang, tapi mereka sudah ditunjang fasilitas yang sangat nyaman, mulai dari kamar mewah hingga menu makanan yang sangat enak setiap harinya. Di hari itu, tanpa diduga, Philippe tiba-tiba memutuskan untuk mempekerjakan Dries selama 1 bulan sebagai percobaan. Karena Dries juga lagi nganggur dan gak punya kesibukan lain, dan dia habis diusir pula. Dries akhirnya menerima keputusan Philippe tersebut. Lalu, tugas Dries sebagai perawat Philippe pun dimulai. Hari pertamanya sebagai perawat, Dries seringkali membuat kesalahan. Mulai dari ketiduran saat memijat Philippe, membersihkan kaki Philippe menggunakan sampo, hingga dengan sengaja menumpahkan air panas ke kaki Philippe yang mati rasa karena lumpuh. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fabriques encore? Eh, mais en fait, vous sentez rien du tout, là. Vous avez fini de jouer, non? Non, rien, il s'en fout, regarde. Mais arrête! Dan sampailah saat Dries ditugaskan untuk membersihkan pantatnya Philippe. Di situ, Dries langsung menolak mengerjakannya, sambil bersumpah bahwa seumur hidupnya ia tak akan pernah sudi melakukan hal itu karena merasa jijik. Akhirnya tugas itu pun dikerjakan perawat lain. Kemudian tugas demi tugas pun terus berlanjut. Moi, du coup, je risque de m'évanouir. Pour vous, vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... Poubelle. Non, avocat. Bon appétit. Oh. Pardon. Oh merde, putain, j'oublie tout le temps. Il est presque 9h, Philippe vous attend. Besoknya, saat Dries akan mengantar Philippe ke sebuah galeri lukisan, ia menolak memakai mobil yang sudah disediakan. Akhirnya, Dries memilih mobil lain yang lebih mewah. C'est-à-dire que malheureusement,
C'est-à-dire? Elle est nerveuse. Oh, allez. Saat sampai di galeri lukisan, Dries merasa bingung karena Felipe terus-menerus memandangi sebuah lukisan abstrak selama 1 jam. Padahal bagi Dries, lukisan tersebut hanyalah sebuah lukisan asal-asalan. Setelah melihat lukisan itu dengan sangat lama, Felipe lalu berniat untuk membeli lukisan asal-asalan tersebut dengan harga 41.000 euro atau sekitar 700 juta rupiah. Dries pun kaget, tapi karena ia tahu kalau Felipe kaya raya, makanya dia nggak bisa nahan. Beberapa waktu kemudian, ada seorang rekan Felipe yang memberitahunya untuk berhati-hati pada Dries karena Dries ini ternyata baru saja bebas dari penjara selama 6 bulan. Gara-gara ketahuan mencuri, ia juga mengingatkan kalau Dries adalah orang yang kasar dan berandalan. Tapi pada akhirnya, Felipe justru mengatakan bahwa Dries sebenarnya tidaklah seburuk yang dibayangkan karena Felipe merasa sangat puas dengan perawatannya. Felipe juga menceritakan salah satu kelebihan Dries adalah ia pintar menghibur orang dengan cara yang gak diduga-duga. Besoknya, Dries menemukan rahasia Felipe yang membuatnya cukup kaget karena ternyata selama ini Felipe suka mengirim surat pada seseorang, namanya Eleonor. Dan sejak saat itu, Dries jadi sangat penasaran dengan hubungan spesialnya Felipe dengan Eleonor. Beberapa waktu kemudian, Dries melihat Felipe yang sesak nafas serta demam karena efek samping dari pengobatannya. Mengetahui Felipe butuh udara segar, dengan sigap Dries langsung segera membawanya keluar dengan kursi roda. Walaupun saat itu Dries masih ngantuk banget. Gak lama setelah itu, Dries ngajak Felipe berkeliling kota Paris untuk menikmati pemandangan indah sebelum matahari terbit. Saat sedang berkeliling di sana, Dries selalu memberi Felipe rokok ganja sebagai pengobatan agar bisa mengurangi rasa sakit Felipe. Dries di situ akhirnya bertanya tentang bagaimana hubungan cintanya Felipe dengan Eleonor. Karena dia bingung bagaimana caranya Felipe bisa mesra-mesraan sama cewek, padahal seluruh tubuhnya mulai dari bawah sampai atas telah mati rasa dan lumpuh total. Felipe pun menjawab bahwa ternyata selama ini Felipe bisa merasakan sentuhan lewat telinganya. Felipe di situ juga bercerita pada Dries tentang kenangan indahnya bersama almarhum istrinya yang bernama Alice. Dia mengatakan kalau Alice adalah seorang wanita yang sangat baik hati. Dia merasa bahagia dengan pernikahan mereka yang sudah berlangsung selama 25 tahun. Namun Alice yang kehilangan banyak darah saat keguguran akhirnya meninggal. Sejak saat itu, Felipe mengadopsi seorang anak perempuan yang bernama Elisa. Felipe lalu mengatakan kalau sebenarnya bukan penyakit ini yang membuatnya merasa menderita, tapi yang membuatnya lebih menderita adalah kenyataan bahwa Alice telah pergi untuk selamanya. Felipe juga menceritakan meskipun ia rutin menjalankan pengobatan dengan biaya yang sangat mahal, tapi tetap aja diperkirakan ia hanya bisa hidup sampai 70 tahun. Tak lama kemudian, setelah mereka mengobrol lama, Felipe akhirnya menunjuk Dries sebagai perawat tetapnya karena ia berhasil melewati masa percobaan dengan baik. Namun di saat yang bersamaan, Felipe juga meminta Dries untuk mengembalikan telur hias pemberian Alice yang telah dia ambil. Ternyata diam-diam Felipe ini tahu kalau Dries sering mencuri barang-barang di rumahnya. Tapi di situ Dries malah bilang kalau dia nggak tahu soal telur yang dimaksud Felipe. Padahal dalam hati dia lupa naruh telurnya itu di mana. Keesokan harinya Dries menjemput adiknya sepulang sekolah. Tapi di perjalanan, ternyata ia mampir terlebih dahulu ke kantor polisi karena salah satu adik Dries terseret kasus ganja. Untungnya, adik laki-laki Dries yang bernama Adama ini dibebaskan karena ia masih di bawah umur. Di rumah Felipe, Dries melihat Felipe yang sedang menulis sebuah puisi untuk Eleonor, tentunya dengan bantuan Megali. Dries pun lalu meledeknya karena puisi itu isinya cuma rayuan-rayuan gombal aja. Tapi di situ Dries kaget saat mengetahui kalau Felipe selama ini belum pernah bertemu dengan Eleonor. Padahal mereka berdua udah pacaran selama 6 bulan. Karena kesal sama hubungan mereka berdua yang gak jelas, Dries pun langsung nelpon Eleonor yang nomornya ada di surat. Dan setelah dipaksa sama Dries, akhirnya Felipe berani ngobrol sama Eleonor. Di situ Felipe juga mengirimkan fotonya pada Eleonor. Beberapa waktu kemudian, saat mereka sedang menonton sebuah opera, Dries berusaha membuat Felipe pede dengan berkata bahwa Felipe itu sebenarnya nggak perlu minder sama kekurangan fisiknya. Karena zaman sekarang cewek lebih suka pria tajir, pria kaya daripada yang sempurna secara fisik. Momen kebersamaan mereka berdua itu pun terasa sangat dekat dan hangat.
Hari demi hari berlalu, hingga pada suatu saat Dries mengamuk gara-gara putrinya Felipe itu nggak sopan sama Dries. Tapi ternyata sikap Elisa yang kayak gini itu nggak cuma pada Dries aja, tapi juga pada seluruh pelayan Felipe di rumah tersebut. Dries lalu meminta izin Felipe untuk menampar putrinya itu biar dia dapat pelajaran dan mau berubah. Namun Felipe melarang Dries karena ia merasa nggak tega. Karena kesal melihat sikap Felipe yang terlalu memanjakan putrinya itu, Dries langsung pergi ke kamar dengan perasaan yang sangat kesal. Tak lama kemudian, Dries terlihat sedang melukis sebuah lukisan abstrak yang dulu ia anggap aneh. Di sisi lain, berkat dorongan dari Dries, Felipe kini mulai berani menegur putrinya agar bersikap lebih sopan pada orang lain. Setelah itu, Dries kembali menjalankan rutinitasnya sebagai perawat Felipe. Tapi, jika sebelumnya Dries melakukan tugas dengan serius dan tegang, kini ia menjalankan tugasnya tersebut dengan lebih santai dan enjoy. Seakan-akan, merawat Felipe itu telah menjadi hiburan tersendiri bagi Dries. Seiring berjalannya waktu, hubungan Dries dan Felipe pun semakin akrab. C'est toi qui as fait ça. Je dis pas que je le mettrai. Faut voir. À votre avis, on peut en tirer combien? J'adore. Je peux pas là, c'est pas possible là. Setelah itu, Felipe bersiap mengadakan pesta ulang tahunnya. Tapi sebelum hari itu tiba, Felipe mengatakan pada Dries bahwa ia bosan dengan sikap keluarganya yang memperlakukan dia seperti orang sekarat. Secara tak langsung, momen curhat ini pun mengisyaratkan bahwa Felipe semakin nyaman dengan Dries karena Dries memperlakukannya lebih manusiawi. Setelah itu, pesta ulang tahun Felipe pun akhirnya digelar. Felipe di sana telah menyewa grup musik orkestra untuk memeriahkan pestanya. Di sisi lain, Dries melihat Elisa yang sedang mengurung diri di dalam kamar sambil menangis. Ia kemudian mendekatinya dan menanyakannya apa yang menyebabkan ia sampai menangis. Elisa pun berkata bahwa dia baru saja diputusin pacarnya yang bernama Bastian. Elisa lalu tiba-tiba minta tolong pada Dries untuk berbicara sama Bastian. Awalnya Dries menolak karena nggak mau ikut campur hubungan mereka. Namun setelah Elisa berkata akan memberikan Dries uang yang cukup banyak, Dries pun akhirnya mau. Di sisi lain, Felipe sedang menawari temannya lukisan abstrak yang sebelumnya Dries buat sendiri sebesar 11 euro atau sekitar 180 juta rupiah. Lalu di puncak perayaan pesta ulang tahun tersebut, tiba-tiba Dries ngedance sambil ngajak semua orang di sana untuk ikut berdansa bersamanya. Hal itu ia lakukan hanya untuk menghibur Felipe yang menurut Dries selama ini di pesta ulang tahun Felipe terasa membosankan. Dan ternyata Dries berhasil membuat Felipe tertawa lepas serta bahagia. Setelah pesta berakhir, Dries lalu mengantar Felipe ke kamarnya. Di situ, Dries memberikan surat balasan dari Eleonor. Ternyata, isinya adalah Eleonor berjanji pada Felipe akan pergi ke Paris, Prancis minggu depan. Pastinya untuk menemui Felipe. Dan gak cuma itu aja, Eleonor juga memberikan fotonya yang begitu cantik. Saking bahagianya, Felipe di hari itu sampai gak bisa tidur semalaman. Beberapa waktu kemudian, hari yang dinantikan Felipe itu pun tiba. Felipe bersiap menemui Eleonor dengan didampingi Jevon. Di sisi lain, Dries berhasil membuat Bastian meminta maaf pada Elisa karena telah memutuskan hubungan mereka. Setelah itu ia pergi ke tempat ibunya bekerja. Namun karena masih merasa bersalah, Dries hanya bisa memandangi ibunya tersebut dari kejauhan lalu pergi. Di sisi lain, Felipe yang sedang menunggu Eleonor, di situ ia pun merasa gugup karena takut Eleonor akan kecewa saat melihat kondisi Felipe yang lumpuh. Akhirnya, karena rasa gugup Felipe yang sudah tak tertahankan lagi, ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sayangnya, saat Felipe keluar, ia nggak sengaja berpapasan dengan Eleonor. Tapi Felipe nggak sadar kalau ternyata wanita cantik dan elegan yang sedang lewat tadi itu adalah Eleonor. Hari demi hari pun berlalu. Felipe terus-menerus berusaha melupakan Eleonor. Sampai pada suatu hari, ia mengajak Dries untuk ikut bersamanya menaiki pesawat pribadi Felipe. Di atas sana, di dalam pesawat itu, Felipe memberikan sejumlah uang sebesar 11 euro pada Dries. Uang tersebut ternyata adalah uang hasil lukisan Dries sebelumnya yang berhasil terjual. Felipe juga mengatakan kalau Dries sangatlah berbakat dalam lukisan abstrak. Hari demi hari berikutnya, mereka lalui dengan traveling dan jalan-jalan.
sambil menikmati waktu mereka berdua yang saat ini bukanlah lagi seperti bos dan karyawan, namun sudah terasa seperti sahabat dekat. Sampailah pada saat mereka berdua pulang ke rumah, Dries bertemu dengan Adama, yaitu salah satu adik laki-lakinya. Adik Dries itu datang ke tempat kerja Dries karena dia diusir dari rumah oleh ibunya setelah ketahuan terlibat kasus ganja. Melihat itu, Dries merasa kesal lalu memarahinya karena selalu membuat kekacauan. Gak lama kemudian, Dries dipanggil Philippe ke ruangannya. Di sana, Philippe lalu mulai menanyakan tentang masa lalu dan kehidupan pribadi Dries. Dries pun mulai bercerita bahwa dulu ia adalah anak yatim piatu dari Senegal, Afrika yang diadopsi sejak berumur 8 tahun. Perempuan yang selama ini dipanggil ibu olehnya ternyata adalah bibinya. Dan sebenarnya, nama asli Dries adalah Bakari. Sedangkan adiknya yaitu Adama juga adalah seorang anak yang lahir tanpa ayah. Karena dulu orang yang telah dianggap sebagai ibu kandungnya itu seringkali pulang malam dan tiba-tiba hamil. Mendengar kisah masa lalu Dries yang kelam, perasaan Philippe pun menjadi campur aduk. Karena selama ini, Dries di mata Philippe yang selalu terlihat bahagia ternyata mempunyai kisah yang menyedihkan. Philippe lalu menyuruhnya untuk berhenti menjadi perawat agar ia bisa fokus memperbaiki masalah pribadi keluarganya Dries, supaya ia bisa bekerja dengan lebih tenang. Alasan lain kenapa Philippe memberhentikan Dries karena ia menginginkan Dries bisa lebih sukses bekerja di tempat lain dan tak selamanya hanya menjadi seorang perawat. Philippe juga berkata bahwa perawatan yang Dries lakukan selama ini sangatlah memuaskan. Sebenarnya ia nggak rela kalau Dries harus pergi. Namun di malam itu, sebagai seorang sahabat, ia melakukannya demi kebaikan Dries. Pagi hari saat Dries akan pergi dari rumah Philippe, semua perawat di sana pun merasa sedih karena kehadiran Dries di rumah Philippe tersebut selama ini telah membawa kebahagiaan dan keceriaan. Akhirnya mereka semua pun berpisah. Dries dan adiknya Adama lalu pergi dari rumah Philippe. Di perjalanan pula, mereka berniat untuk menjemput ibunya yang baru aja pulang kerja. Dries dan Adama lalu tertunduk meminta maaf pada ibu dan segera membantunya membawakan tas ibu. Semarah apapun sang ibu yang telah mengusir kedua anaknya itu, namun tetap saja sang ibu akan memaafkan Dries serta Adama. Kemudian mereka bertiga pun berjalan bersama untuk pulang ke rumah. Beberapa waktu kemudian, Dries melamar pekerjaan sebagai kurir di salah satu perusahaan. Di sisi lain, Philippe telah mempunyai perawat baru. Namun perawatnya yang sekarang itu nggak seperti Dries yang merawat Philippe dengan penuh canda tawa. Kini Philippe terlihat lebih sering diam, seakan dirinya nggak nyaman dan nggak ada seorang pun yang menghiburnya seperti dulu. Hingga pada malam hari, Philippe mengalami sesak napas. Sampai perawat berusaha untuk menolong, tapi Philippe nggak mau. Akhirnya Ye pun memutuskan untuk menemui Dries agar bisa merawat Philippe kembali seperti dulu. Esok harinya, Dries datang ke rumah Philippe untuk melihat keadaannya. Melihat Dries yang kembali, Philippe merasa bahagia sekaligus sedih. Tapi di situ Dries langsung mencairkan suasana dengan meledek penampilan Philippe yang sekarang ditumbuhi jenggot dan kumis yang begitu lebat. Hal tersebut pun seketika membuat momen kedua sahabat itu bernostalgia seperti dulu. Beberapa waktu kemudian, Dries mengajak Philippe pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, Dries dengan cepat memacu mobilnya hingga mereka berdua ditangkap polisi karena kebut-kebutan. Tapi di situ, Dries gak kehabisan akal. Ia malah memanfaatkan Philippe dengan mengatakan pada polisi bahwa Philippe sedang membutuhkan pertolongan cepat karena stroke-nya lagi kambuh. Akhirnya, para polisi ini pun gak jadi menilang mereka, tapi justru malah mengawal mereka berdua ke rumah sakit. Saat tiba di tujuan dan saat para polisi itu udah pergi, Dries lalu mengajak Philippe pergi ke tempat yang sangat jauh untuk menghabiskan waktu mereka bersama sebagai sahabat. Ternyata, Dries membawa Philippe ke sebuah pantai untuk mencari udara segar dan menikmati indahnya alam yang sudah lama tak Philippe rasakan. Coup sec, ça me soulagerait. Ouvrir les yeux. Vous avez la même tête. Ah non, non. Ah non, ça c'est... Colère. Gros colère, Philippe.
Besoknya, Dries mengajak Felipe pergi makan siang di sebuah restoran. Tapi baru aja Dries duduk di depan Felipe, ia di situ langsung mengatakan bahwa dirinya harus segera pergi karena ada sebuah urusan penting. Sebelum pergi, Dries lalu memberikan telur yang dulu sempat ia curi dari rumah Felipe. Kemudian, Dries mengatakan pada Felipe bahwa sebentar lagi akan ada orang spesial yang akan datang. Setelah itu, Dries pun langsung pergi meninggalkan Felipe sendirian di sana. Kepergian Dries yang gak disangka-sangka itu membuat Felipe sangat bingung sekaligus gugup karena dia gak tahu siapa orang spesial yang Dries maksud. Tak lama setelah Dries pergi, tiba-tiba muncul seorang wanita yang sangat cantik datang lalu duduk di depan Felipe. Ternyata wanita tersebut adalah Eleonor. Diam-diam, Dries sudah merencanakan pertemuan Felipe dengan Eleonor itu karena sebenarnya Dries tahu kalau Felipe masih menyimpan perasaan pada Eleonor. Dari kejauhan, Dries yang melihat mereka bertemu untuk pertama kalinya itu pun tersenyum bahagia sambil berkata bahwa pertemuan Felipe dan wanita yang ia cintai itu adalah hadiah terakhir yang bisa Dries berikan sebagai seorang sahabat.